Shalom, puji Tuhan, kembali kita berjumpa pada hari ini. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, penuh berkat, kasih karunia Tuhan. Mari kita bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan di awal, mari kita membuka pertemuan kita di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus namanya, Allah yang hidup dan berkuasa, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, serta selalu setia, menolong dan menyertai memberkati hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk dalam tahun yang baru, dalam musim yang baru, dan saya ingin mengajak kita semua juga akan memiliki satu perubahan sikap yang baru yang tentunya akan lebih baik kepada Tuhan, yaitu tentang sikap hati kita dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Sekarang ini di dunia, seluruh dunia menjadi ada satu hal yang terjadi menjadi sangat terkenal, yaitu kemajuan perfilman dari Korea yang kita sebut adalah drakor. Akibat dari drakor ini memiliki dampak yang besar, sehingga budaya bangsa Korea itu dikenal oleh seluruh dunia. Orang-orang Indonesia, termasuk orang-orang di Jakarta juga banyak yang sangat suka untuk menonton dan menyaksikan film ini. Karena apa? Mungkin kisahnya, atau mungkin para pemerannya, atau banyak hal lain yang saya juga tidak tahu persis apa yang menjadi daya tariknya. Tetapi satu hal, ketika ada satu kesempatan saya juga ikut melihat bagian dari film ini, bahwa orang Korea ini memiliki satu budaya, yaitu mereka sangat hormat kepada pemimpin mereka. Tidak peduli apakah dia muda ataukah dia wanita, kalau memang dia adalah orang yang berkuasa, maka semua orang ketika dalam memberikan hormat adalah dengan membungkukkan badannya atau tubuhnya ke depan, dalam sikap yang sempurna hormat kepada pimpinan mereka. Tentunya itu diakibatkan mungkin karena kekuasaan atau karena kekayaan. Hal ini menarik bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Rupanya apa yang dilakukan oleh bangsa orang Korea ini sebenarnya adalah seperti apa yang sudah dituliskan tentang ibadah. Di dalam bahasa Ibrani, ibadah itu ditulis dengan abodah, yang artinya adalah membungkukkan badannya. Nah, sebelumnya mungkin kita lebih jauh lagi, mari kita membaca dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita sebagai orang percaya sangat mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, agar ibadah kita adalah ibadah yang sejati. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti makna dari ibadah itu. Nah, ternyata kalau kita mempelajari dari bahasa aslinya kata ibadah itu, tadi saya sudah katakan, dalam bahasa Ibrani, ibadah itu dituliskan abodah, yang artinya membungkukkan kepalanya, sebagai sikap menghormati. Kalau suatu bangsa di dunia ini, yaitu bangsa Korea, ketika mereka menghormati pimpinannya atau memberikan penghormatan kepada seseorang, dia mau membungkukkan badannya. Tentunya kita, kalau sikap hormat kepada Tuhan, harus lebih daripada itu. Tetapi pertanyaannya, mungkin sekarang kita tidak lagi melakukan itu. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan, bukan berarti kita tidak menghormati Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih daripada sikap tubuh yang membungkuk itu. Karena kenyataannya orang yang membungkuk itu belum tentu hatinya hormat kepada orang yang memang karena budaya, karena sebuah kebiasaan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di zaman anugerah ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau misalkan kita tidak lagi melakukan dalam bahasa tubuh atau tindakan jasmani, tetapi saya mengajak, marilah di tahun yang baru ini, sikap hati kita lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya dengan membungkukkan tubuh, tetapi seperti firman Tuhan, marilah kita persembahkan tubuh kita. Artinya, kalau kita menyadari apa yang ada dalam tubuh kita, dari kepala, leher, badan, tangan, kaki kita, semuanya adalah disebut tubuh, maka semua ini kita persembahkan kepada Tuhan. Dari kepala, yang tentunya kepala ini ada indera mata, ada hidung, ada makan, ada telinga, ada juga otak. Marilah semua yang ada dalam tubuh kita ini kita persembahkan untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Memikirkan tentang kemuliaan Tuhan, memikirkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melihat dan berpikir apa yang kita lihat, bagaimana kita bertindak untuk melakukan satu tindakan yang memuliakan Tuhan. Mulut bukan hanya dipakai untuk makan, tapi mulut ini bisa dipakai berbicara, mulut ini bisa menasehati, mulut ini bisa memuji, mulut ini bisa mengucap syukur, mulut ini bisa memuji Tuhan. Ya. Telinga dipakai bukan hanya untuk mendengarkan gosip atau ingin memuaskan keinginan kita, tapi telinga ini digunakan untuk lebih mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat untuk membuat hidup kita jadi lebih baik di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, leher, tubuh, tangan, kaki, semua digunakan untuk memuliakan Tuhan, menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, berapa lama kita harus beribadah? Saudara dikasih Tuhan, terlalu sedikit waktu yang kita berikan sebenarnya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai berhitung. Pagi hari kita berdoa, mungkin dalam hitungan beberapa menit. Ada yang mungkin 1 jam, puji Tuhan, 30 menit, puji Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kita waktu 1 hari 24 jam. Tidak selama 24 jam itu kita menghabiskan katakanlah 50% untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Mungkin hanya 10%, yang artinya 2 jam, 2,4 jam. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita melakukan itu setiap hari? Hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kepada kita. Kalau kita melihat ada satu bangsa yang mereka menyembah atau menundukkan kepalanya tanda hormat, itu artinya mereka bisa melakukan itu. Tentunya kita sebagai anak Tuhan harus lebih daripada itu. Dalam sikap hormat kita kepada Tuhan, persembahkan tubuh kita. Gunakan semua yang ada dalam hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin tidak selalu berdoa, tapi mulut ini bisa mengucap syukur. Dari waktu yang Tuhan berikan, kita beraktivitas. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang ibu rumah tangga, ada yang melayani, ada yang berjalan keluar. Ketika saudara bertemu dengan siapapun, maka ingatlah, jadikanlah hidupmu menjadi satu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Hidup yang Tuhan berikan adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Dari seluruh kehidupan kita, tubuh kita, waktu kita, semuanya. Inilah menjadi satu perenungan bagi kita. Marilah kita hidup beribadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan biarlah kita boleh memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Bapa dalam surga, saatnya kami mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Inilah tubuh kami Tuhan, yang sederhana, mungkin yang terbatas dan penuh dengan kekurangan. Tetapi kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, bagaimana kami harus mempersembahkan seluruhnya, agar menjadi satu persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Agar ibadah kami boleh menjadi satu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Pujilah nama Tuhan, kabulkanlah dan dengarlah doa kami Tuhan. Semua ini boleh hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita
untuk menaikkan pujian, menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita mau percaya bahwa Bapa memegang tangan kita. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kami, Tuhan, untuk kami boleh hidup dekat dengan Tuhan. Kita sama-sama katakan, Bapa pegang tanganku, kami rindu saat teduh bersamamu, Tuhan. Pegang tanganku,
Bapa,
pujian yang kami naikkan hari ini. Kami boleh mendapat kekuatan yang baru, Tuhan. Setiap kami yang lemah, setiap kami yang sedang ada masalah, setiap kami dalam pergumulan, Tuhan, kami boleh percaya bahwa Engkau akan memberikan kemenangan, Tuhan. Bahwa Engkau berkata jangan takut, karena Engkau akan berjalan bersama dengan kami, karena Engkau akan berada di sisi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa, untuk hari baru yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biar hari ini Tuhan, setiap yang kami lakukan, setiap kegiatan kami, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus menyertai kehidupan kami, Kau yang akan memberkati kami Tuhan, bahkan Kau yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Kami menyatakan Tuhan, kami perlu Kau, kami butuh Kau Tuhan dalam hidup kami. Peganglah tangan kami Tuhan, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.